Nana sudah sarapan? Sudah. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, Nana harus ingat sarapan terlebih dahulu supaya Nana bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu ya. Ada Ayu? Hadir, Bu. Diva? Hadir, Bu. Ratna? Hadir, Bu. Puja? Hadir, Bu. Ya, berarti kelas 5 semuanya hadir semua ya. Berarti kelas 5 sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita nyanyikan lagu aja. Itu lagu Garuda Pancasila. Ya, semua hafal lagunya? Hafal. Jadi Ibu minta anak semua untuk berdiri dan satu orang mewakili ke depan. Ya, siapa yang mau nyanyi ke depan? Ya, Ratna, pimpin temannya ya. Suaranya keras ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dirangkut sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Pertama, untuk meningkatkan rasa konsentrasi anak-anak untuk belajar hari ini, Ibu minta coba 5 orang ke depan. Ya, perwakilan temannya ya, 5 orang ke depan kita akan bermain. Bermain untuk menguji konsentrasi anak-anak ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Misal ya, misalnya untuk Ibu bilang 1 itu artinya berdiri. Dan 0 itu artinya jongkok. Ya, 0 itu artinya jongkok. Berarti anak-anak harus konsentrasi mendengarkan abang-abang dari Ibu. Kalau misalnya 1 artinya apa? Berdiri. Kalau 0 artinya Jongkok. siap? Siap. Terus dengan cepat ya. 1 0 1 1 0. Benar nggak? 1 0 1 1 0. Pasti kurang konsentrasi. Berdiri dulu. Ulang lagi sekali ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1 1 0 1 0. Ya, udah benar? Sudah. Tepuk tangan. Berarti sudah bisa berkonsentrasi ya. Sekarang duduk. Yun. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar ya. Ini gambar apa Nana yang pertama? Payung. Terus yang kedua? Ember. Terus yang ketiga gambar? Bola. Nah, jika gambar-gambar ini Ibu beri nilai pada setiap gambar dengan nilai yang berbeda, apakah anak bisa menjumlahkannya? Bisa. Ya. Kalau misalnya belum Ibu kasih nilai, Ibu kasih contoh misalnya payung ditambah ember, bisa nggak anak-anak menyelesaikan soal seperti itu? Iya. Ibu kasih contoh ya, misalnya untuk payung. Payung Ibu beri nilai 5 misalnya ya. Terus untuk
ember. Ember ibu kasih nilai 10 misalnya. Bolanya ibu kasih nilai berapa anak-anak? Contohnya berapa nilainya? 15. Kemudian soalnya payung ditambah ember gitu misalnya. Hasilnya jadinya berapa? 15. Karena nilai payung adalah 5 dan nilai dari ember itu berapa? 10. Jadi hasil penjumlahannya adalah 15. Ya, anak sudah paham. Sekarang kita akan belajar mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan anak-anak mempelajari materi ini Ibu harapkan yang pertama anak-anak melalui diskusi kelompok nanti anak-anak mampu mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional. Jadi tahapan itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma menentukan. Kemudian tujuan yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok, anak-anak itu harapkan mampu melakukan penjumlahan bilangan bulat melalui prinsip berpikir komputasional dengan benar. Contohnya seperti tadi ya, Ibu kan pakai contoh apa itu tadi? Bendanya di gambar itu payung, ya ada ember, ada juga bola. Jadi inilah cara contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional ya. Nah, mungkin anak-anak ada yang tahu tidak apa itu berpikir komputasional? Tidak. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer. Ya, cara berpikir seperti komputer. Jadi anak harus bisa berpikir secara logis, runtut dan efisien. Ya, jadi ada beberapa konsep dari berpikir komputasional itu. Yang pertama, anak bisa lihat di layar. Kelihatan nggak? Yang pertama ada apa? Konsep dari berpikir komputasional itu yang pertama ada di coba berdiri boleh berdiri. Baca ya. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah bisa menjadi bagian-bagian kecil. Iya, dekomposisi itu artinya memecah masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Ya, yang kedua, siapa yang membaca yang kedua? Ya, Ratna. Pengenalan pola, cari kesamaan antar masalah. Ya, yaitu pengenalan pola berarti mencari kesamaan antar masalah. Ya, kemudian yang ketiga, ya Puja. Abstraksi adalah fokus hal penting, abaikan detail. Ya, fokus hanya ke hal yang penting, abaikan yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, ya Oka. Algoritma menyusun langkah sistematis. Ya, jadi kalau algoritma itu artinya adalah menyusun langkah-langkah secara sistematis. Ya. Baik anak-anak, jadi konsep berpikir komputasional ini dapat anak-anak terapkan nanti pada saat ibu tugaskan anak-anak untuk mengerjakan soal RKPD. Ya, jadi di komposisi itu seperti tadi ya, ini kan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya seperti tadi, kan ibu memperlihatkan ada berapa gambar di layar ibu perlihatkan? 3. Ya, ada gambar apa saja? Payung, terus sama bola. Jadi tadi ibu kan sudah memberi nilai pada setiap gambar tersebut. Kan kita sudah memecah masalahnya kan dari gambar menjadi menentukan nilai angka sehingga anak-anak mampu menjumlahkannya. Ya. Kemudian konsep yang kedua yaitu pengenalan pola. Jadi mencari kesamaan. Kemudian yang ketiga abstraksi, berarti anak hanya fokus pada informasi pentingnya saja. Yang anak fokuskan di sini hanya nilai
pada setiap gambar. Nah, yang penting anak-anak tahu dari nilai pada setiap gambar tersebut. Ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah algoritma itu menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi langkahnya pertama adalah lihat gambar dulu. Kemudian mengganti gambar itu menjadi apa? Angka atau nilai. Berikan nilai. Setelah itu anak-anak melakukan operasi hitung. Operasi hitungnya di sini adalah penjumlahan. Kemudian setelah itu anak-anak bisa kan menuliskan jawaban dari hasil penjumlahan tersebut. Ya, paham anak-anak? Paham. Ya. Jika anak-anak sudah paham, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal LKPD. Jadi anak-anak kan semua sebelumnya sudah ikut dengan kelompoknya masing-masing. Jadi setiap kelompok sudah terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Perwakilan kelompoknya, ambil gambar. Sudah semua dapat? Sudah? Sudah semua dapat gambar? Sudah. Nah sekarang anak-anak kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Ya. Yang pertama, anak-anak memilih gambar yang sudah ibu bagikan tadi dan menentukan nilai dari setiap gambar yang sudah anak-anak pilih. Nah, pilih dulu gambarnya. Setelah itu, beri nilai pada setiap gambar. Nilainya itu bebas. Untuk masing-masing kelompok nilai gambar itu bebas. Tulis di sampingnya. Ya. Nilainya tulis di sampingnya. Dan setelah itu anak-anak menukar dengan kelompok lain. Ya, tukar. Setelah itu anak-anak jumlahkan. Hasilnya berapa dari penjumlahan tersebut ya. Kerjasama dalam kelompok ya, jadi setiap kelompok itu mengerjakan 3 soal ya. Nanti setelah selesai ditukar dengan temannya.
Ini bapak keluar nih. Oh, dapat. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. Ya, yuk lanjut kerjakan lagi. Kita kasih waktu lagi 5 menit untuk mengerjakannya ya. Kerja sama dalam kelompok. Ya. Cukup 3 soal saja. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak tukar dengan kelompok yang lain. Mas nanti mau kelompok yang mana, anak-anak untuk mengerjakan soalnya ya. Sekarang kita tukar. Jadi yang KPD anak kerjakan tadi itu kan belum dijawab, hanya memberi nilai pada setiap gambar. Jadi kita tukar, tapi cara tukarnya kita dengan nyanyian ya. Nah, nyanyi lagu Miau Miau, lagu daerah kita ya. Miau Miau, semua apa sama lagunya? Apa? Kita nyanyi lagu Miau Miau. Jadi di mana nanti berhenti lagunya, berarti soal itu yang anak-anak kerjakan dengan kelompoknya. Paham? Baik, perwakilan kelompok ibu minta berdiri dulu, satu orang saja perwakilannya. Nah, berdiri. Nah, jadi perwakilan kelompok ini bertugas untuk menukarkan LKPD yang belum dijawab itu. Ya, siap? Ya, mulai nyanyinya. Yuk, 1, 2, 3. Meong meong.
kerjakan temannya. Sudah kan? Sudah dapat? Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menjawabnya dari soal itu, menjumlahkannya ya. Yuk kerjasama dalam kelompoknya yuk. Dihitung, dijumlahkan. 29. Diskusikan dengan kelompoknya, diskusikan. Nanti kuharapkan masing-masing kelompok membacakan hasil dari diskusi kelompoknya ke depan kelas ya. Baik, jika semua kelompok sudah selesai berdiskusi, sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Nah, kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok berapa dulu yang mau tampil ke depan? Kan semua sudah selesai kan? Kelompok mana yang mau ke depan? Yang kelompok Puja dulu, yuk. Semua kelompoknya ke depan. Ini Puja dari kelompok 3 ya, bacakan dulu dari sini ya Gus. Kelompok yang lain beri tanggapan nanti kalau misalnya dari kelompok 3 ada yang salah menjumlahkan ya, dikoreksi bisa ya. Nilai bebek. Kami dari kelompok 3 melakukan soal dari kelompok 2. Bebek nilainya 20 tambah Endat nilainya 30 sama dengan 50. Benar nggak? Benar. Nilai bebeknya 20, terus nilai embernya 30. Jadi hasil penjumlahnya berapa? Ya, 50. Soal yang kedua, giliran bacanya. Jelasin suaranya. Nilai payung 25 ditambah nilai gayung 35 hasilnya 60. Betul? Betul hasilnya 60? Betul. Ya. Soal yang ketiga. Nilainya 5 ditambah gayung nilainya 11 sama dengan 20. Ya, betul 20? Hasil penjumlahannya? Betul. Kasih tepuk tangan untuk ya, silakan duduk. Sekarang kelompok ada lagi yang mau tampil? Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mendapatkan di kelompok 1. Ya. Gambar bebek nilainya 49 ditambah gambar payung 36. Jadi hasilnya 85. Betul hasil 85 penjumlahannya? Betul? Ya. Terus soal yang kedua. Ya, betul. Kasih tepuk tangannya. Tampil, Pak. Tadi sudah bekerja diskusi dalam kelompok, semua sudah mengerjakan soal LKPD-nya dengan baik ya. Ada yang ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, coba, Dek Ayu.
Gambar bisa membantu kita memahami angka secara visual. Iya, jadi gambar bisa membantu kita memahami angka secara visual. Seperti tadi kita sudah mengganti payung itu nilainya menjadi angka dan benda-benda yang lain. Gitu ya. Terus apa lagi bisa menyimpulkan, menambahkan lagi? Siapa? Apa? Ya. Ya, Oka? Dengan berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan soal dengan lebih logis dan sistematis. Iya, jadi dengan cara berpikir komputasional kita bisa mengerjakan soal dengan logis dan sistematis. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi tadi kan anak sudah berdiskusi dengan kelompok. Sekarang coba anak-anak kerjakan ini secara mandiri, ya sendiri-sendiri mengerjakan soal-soal ini ya. Caranya sama seperti tugas yang tadi dalam kelompok. Ya. Anak-anak perhatikan cara mengerjakan soalnya. Lihat petunjuknya. Setiap angka, setiap barang itu atau setiap benda itu sudah ada nilainya. Hitung sesuai dengan nilainya. Kalau sudah kita kumpulkan ya, nanti Ibu periksa hasil pekerjaannya. Tiga. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah, kira-kira kita sudah belajar apa saja hari ini? Kita belajar apa saja hari ini? Coba Ratna. Konsep berpikir komputasional adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai konsep-konsep dari berpikir komputasional. Ada apa saja? Dekomposisi. Lagi? Anak-anak, kira-kira kita tadi sudah belajar apa saja ya? Ya, Puja? Berpikir komputasional adalah cara berpikir komputer harus logis, primitif, dan efisien. Ya, jadi cara berpikir komputasional adalah cara berpikir secara apa? Logis, runtut, dan sistematis. Terus siapa lagi yang bisa menambahkan? Ya, Ratna. Konsep berpikir komputasional adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, apa saja konsep berpikir komputasional? Dekomposisi, Pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ada nggak lagi yang bisa menambahkan? Apa saja kita pelajari hari ini? Ya, ada Ayu. Kita sudah belajar memberi nilai angka pada gambar sehingga kita bisa menjumlahkannya. Ya, tadi kita juga sudah belajar mengganti nilai apa? Memberikan nilai pada gambar sehingga kita dapat menjumlahkan nilai gambar tersebut karena sudah diberi nilai angka. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum Ibu akhiri? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk PR di rumah anak-anak kerjakan halaman 15 ya di buku paketnya ya, halaman 15. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan paramsi. Ya, Pak kelas pimpin. Berdiri. Aturan Pramesati. Santi, 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 oh.